Ya, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar hari ini? Baik, Pagi, Mister. Mister. Baik, Mister. Baik, Mister. Baik. Puji Tuhan ya, kita semua masih diberi kesehatan sampai hari ini. Kita mengucap syukur. Kita akan mulai pembelajaran kita. Tadi yang pertama hadir di room ini adalah Brian. Jadi, Bapak Beni mohon Brian untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Brian. Silakan, Oke, Mister. Brian. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sekarang akan belajar IPA. Berkati supaya yang akan kami pelajari bisa kami mengerti dan berguna bagi masa depan kami. Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Brian. Ya, anak-anak. Sebentar. Hari ini kita akan belajar. Sorry. Sebelum ke situ, Pak Beni cek kehadiran siswa dulu ya. Hari ini banyak yang tidak bisa hadir. Tapi yang tidak hadir, yang hadir itu ada Audrey, Evander, Brian, Theo, Finland, Kayla. Yang tidak hadir tadi siapa aja? Nailo ya. Nailo, itu izin. Siapa lagi? Regina. Siapa? Regina. Regina, itu tadi juga izin ya. Iya, terus Indigia. Indigia izin. Satu lagi siapa tadi ya? Sevanya ya. Sevanya ada kabar. Berarti Sevanya. Iya, Jepanya nggak ada kabar, Mister. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, kita mulai aja. Nah, mungkin terlambat juga bisa ya. Oke, Pak Beni cek dulu. Suaranya sudah ada ya, video sudah tampil semua. Cek kerapihan dulu, sudah rapi ya, baju sudah seragam semua. Ini kayaknya videonya baik bisa dipakai ya Kayla ya. Oke, good. Yang pakai laptop boleh acungkan tangan. Satu, Audrey, Evander, pakai laptop. Yang lainnya pakai handphone. Ovia pakai laptop. Yang pakai handphone Finland sama Kayla ya. Oke, nggak masalah. Nanti di grupnya kita bagi ya. Pak Beni sudah bagi sih. Ya, sekarang Pak Beni akan sedikit ceritakan ya mengenai Thomas Alva Edison sebagai motivasi kita. Semua sudah kenal Thomas Alva Edison ya, maksudnya sudah pernah mendengar namanya ya. Coba siapa yang tahu Thomas Alva Edison itu terkenal sebagai penemu apa? Thomas Alva Edison. Lampu ya. Iya betul, penemu bola lampu. Tapi sebenarnya yang ditemukan tidak hanya bola lampu ya, ada banyak. Tapi yang menjadi kisah suksesnya itu bola lampu. Tadi yang jawab Finland ya? Iya, Mister. Finland boleh ceritakan, nggak ceritakan sih. Apa yang Finland ketahui mengenai Thomas Alva Edison itu Finland? Dia menemukan lampu setelah percobaan keberapa? Pernah mendengar? Ingat saya sih banyak banget, sampai 1000 atau 100. Iya betul. Memang banyak banget ya. Bisa dibilang istilahnya sih menurut cerita tuh sampai 1000 percobaan yang gagal. Nah, Thomas Alva Edison tuh dari kecil udah gagal ya anak-anak ya kalau kita bilang secara ini ya standar umum karena beliau tidak naik kelas ya, bahkan sempat dikeluarkan dari sekolahnya. Berarti udah gagal dari awal ya kan? Tapi Thomas Alva Edison punya ibu namanya Nancy. Nah, ibunya ini seorang guru juga. Jadi Thomas Alva Edison belajar di rumah ya. Singkat cerita, benar kata Finan tadi, lewat kegagalan-kegagalannya akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan bola lampu ya, lampu. Dan bola lampunya ini berhasil dijual dan lewat karyanya ini juga bisa menerangi waktu itu tahun 1882 menerangi rumah-rumah di New York sejauh 1 kilometer. Dunia menjadi lebih terang berkat Thomas Alva Edison. Salah satu kutipan yang terkenal begini, saya tidak pernah gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak tepat.
Padahal kalau kita pikir itu kan suatu kegagalan ya, salah 1000 kali dan banyak usaha. Tapi beliau menganggap bukan suatu kegagalan, beliau hanya bilang bahwa itu adalah 10.000 cara yang tidak tepat. Ya, jadi anak-anak, apa yang kalian tangkap dari cerita itu? Kita share. Siapa yang pernah gagal? Pasti kita semua pernah lah ya. Tidak hanya dalam pelajaran, mungkin kegagalan yang lain ya. Tapi yang poinnya apa tadi dari Thomas Alva Edison yang kita pelajari? Ada yang bisa share? Oh, kita tidak boleh menyerah. Iya, jadi poinnya bukan di gagalnya, tapi itu dianggapnya sebagai cara yang kurang tepat ya, tapi belajar dari kegagalan. Nah, ini harap motivasi tadi bisa meningkatkan kalian juga di sekolah. Jangan menyerah di dapat nilai rendah, karena itu bukan akhir dari permainan, not end of the game, bukan end game-nya, tapi itu bagian dari proses kalian untuk menjadi yang berhasil. Ya, itu tadi sedikit cerita mengenai Thomas Alva Edison. Sekarang kita masuk ke materi. Kita akan membahas mengenai fenomena petir dan beda potensial. Tapi ditanya dulu nih, pernah kan kalian lihat petir? Pernah. Nah, Dekat juga pernah. Pernah yang dekat tadi nyamber benda nggak? Kena benda atau sesuatu gitu nggak? Kayaknya sih harusnya iya. Soalnya agak beberapa meter, ya agak jauh dikit tapi nggak terlalu. Pokoknya masih bisa dilihat. Petirnya bisa dilihat. Di mana ngeliatnya itu, Evander? Jadi pas saya lagi di lapangan, di samping ini saya di lapangan, terus di sebelah ada tol. Tiba-tiba kayak ada listrik gitu. Saya kira korslet, ternyata petir. Duar gitu. Serem banget, langsung pada lari, lagi hujan, lagi main Di bola. dekat rumah maksudnya? Iya, dekat rumah. Iya. Kabur. Ada lagi nggak yang lain yang pernah ngeliat petir nyamber ya? Kalau petir di langit sih setiap hujan hampir selalu ada ya. Tapi yang kalian lihat langsung dekat kalian terus kena sesuatu barang gitu atau orang mungkin. Selain Evander pernah nggak? Nggak pernah nih. enggak, kelihatan dari jauh. Oh, kalau yang lihat siapa yang bilang pernah? Kalau dulu Pak Beni punya TV tuh kesambar petir, rusak nih. Korslet ya? Nah, gitu jadi. Kalau kenanya kayaknya sih di atas genteng ya, dekat ya, tapi ya itu memang damage-nya parah ya petir ya. Iya. Sekarang bayangkan kalau yang kena petir itu makhluk hidup seperti kita, manusia atau hewan, kira-kira bisa mengakibatkan apa ya? Kematian. Bisa, tapi ada juga tuh cerita ya, ada orang yang petir sampai lebih dari 1 kali, tapi nggak mati juga. Ada juga. Ya, itu luck-nya tinggi banget ya. Iya. Tapi secara normal, yang pasti ada luka bakar. Tentu tegangannya tinggi ya. Iya. Bisa mengakibatkan kematian, gosong. Kalaupun pohon, pernah tuh ya kita lihat ada pasti di jalan atau di mana yang kesambar petir tuh pohonnya mati. Nah, sebesar itulah dampak dari petir ya yang bisa menyambar. Sehingga kita nanti akan belajar mengenai fenomena itu sehingga kita bisa menghindari ya resiko tersambar petir. Oke, Pak Beni langsung share screen aja mengenai materi kita hari ini. Bisa dilihat judulnya sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Mister. Apa judulnya? Fenomena petir dan beda potensial. Iya, itu judul bagian kita hari ini ya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai ini. Tujuan pembelajarannya, coba tolong baca Audrey. 1, apa tujuan belajar kita hari ini? Merinci peristiwa terjadinya petir sebagai contoh fenomena listrik statis. Good. Yang kedua? Dua, menghitung
menghitung beda potensial. Yang ketiga, 3. Menunjukkan hasil dari kegiatan penemuan penyebab petir. iya ini adalah yang akan kita pelajari hari ini ya mengenai hari itu. Kita akan mempelajari petir sebagai contoh fenomena listrik statis yang kamu sudah pelajari juga minggu lalu kan listrik statis. Ini skala besarnya itu petir. Lalu menghitung beda potensial, lalu menunjukkan hasil. Jadi kan nanti akan presentasi ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, nanti Pak Beni akan membagi menjadi 2 kelompok. Lalu, kita masih di main session, di session utama, kita akan mengamati video. Di pengamatan itu kalian catat tuh, ada apa aja fakta-faktanya yang menarik, yang menurut kalian penting untuk dipelajari. Yang ketiga, kita akan belajar dalam kelompok, di breakout room lagi, untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti Pak Beni share lagi di chat, tapi kalian juga sudah di Edmodo ya, bisa diakses langsung. Juga sudah Pak Beni kirim melalui WA. Cuma linknya nanti kalau Beni share di chat. Lalu kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang terakhir kita mengerjakan post-test, proses ujian singkat mengenai hasil pekerjaan kalian. Oke? Nah, kita akan mulai dari pretest. Nah, kita pakai quizzes. Pak Beni akan buat di chat. Quiz ini nggak akan masuk di buku nilai, tenang aja. Kerjakan dengan jujur seperti apa yang kalian ketahui. Mengerti semuanya? Bila mengerti, acungkan jempol. Iya. Oke, sip. Sebentar Beni stop share ya. Pak Beni akan buat di chat untuk pretest quizzes. Semuanya harus mengikuti. Oke. Oke, sebentar. Silakan diklik linknya, anak-anak. Ini kalian cepet-cepetan, tapi yang penting juga yang benar ya. Tapi ini nggak usah nilai, tenang aja. Ini baru pretest. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, di Pak Beni juga udah nampak ya. Di kalian juga harusnya sudah siap. Kok baru 3? Iya, 4. Yang belum siapa nih? Helena Fioneta. Ayo, Vio. Where are you? Dia nge-lag deh, dia nge-lag kayaknya. Audrey. Nge-lag ya? Kayla sudah good. Siapa yang belum nih? Satu lagi. Oh, tinggal Vio doang. Ayo Vio, kita menunggu Vio ya. Dia nge-lag nih kayaknya, Mister. Nggak ada kameranya juga tuh. Oh, itu udah quit. Kita tunggu lagi dia masuk. Soalnya kalau ini nggak ada, kita nggak susah nih. Kita lihat kemampuan awal kalian mengenai petir. Satu soal itu nanti ada 5 soal. Satu soal waktunya ada 60 detik. Nanti ada bar berjalan. Bar itu apa ya? Batang gitu yang berjalan. Itu time limitnya ya. Kayak dynamite gitu. Ada yang bilang. Oke, Vio kita skip aja dulu ya. Karena waktu jalan terus. Siap? Jadi set, go. Vio langsung join aja Vio quizesnya. Oh tapi nggak bisa ya, sudah working. Vio nanti ya. Lagi loading, Mister, sebentar. Kayak kalau bisa join bagus, kalau nggak bisa ya sorry ya. Lihat aja hasilnya nanti.
Itu pertanyaannya, Vio. Iya, Brian memimpin di perolehan sementara. Disusul, oh Finland langsung ngegas. Finland mendapat tempat Brian. Vio nanti ikut analisis saja ya, Vio. Mister udah selesai ya? Aku udah Ella keluar sudah hasil. selesai. Kita nanti analisis hasilnya dulu ya. Oke. Sudah semua ya. Oke, kita lihat. Juaranya, juara 3 Audrey, juara 2 Brian, juara 1 Finland. Ya, selamat. Tapi ini masih pretest ya. Pretest itu memang belum diajarkan. Nah, kalau Pak Beni lihat, ini Finland betul semua nomor ya Finland. Berarti Finland udah punya kemampuan awal yang bagus ya. Sebelum mempelajari materi petir ini. Mungkin Finland tertarik juga dengan cuaca ya, dengan petir dan sebagainya. Brian salah satu ya, oke. Di nomor 1 mengenai arah sambaran petir. Sebagian besar dari kalian salah di nomor 1. Kalian menjawab dari awan ke bumi. 3 dari 2 jawaban menjawab seperti itu. Lalu penyebab petir nih kayaknya salah, nggak apa-apa, jangan pelajari nanti. Lalu juga mengenai suara dan kilat kayaknya juga salah, tapi nggak apa-apa ya, namanya kita akan belajar. Lalu nomor 5, ya yang paling banyak salah nomor 5 dan nomor 1. Yang 1 mengenai arah, sambaran petir, yang nomor 5 mengenai energi pada beda potensial. Oke. Ya, anak-anak Pak ini sudah cukup mengetahui kemampuan awalnya. Nah, kita akan membahas lebih rinci sekarang melalui pembelajaran hari ini. Oke, semangat ya. Masih semangat? Oke, sip. Terima kasih ya. Oke, sebelum itu Pak Beni akan bagi kelompok. Bagi kelompok seperti ini. Evander, ini kelompok 1 bersama Amanda, Audrey bersama Kayla. Kelompok 2 Vio, Brian, dan Finland. Nanti ini udah ada link LKPD-nya. Nanti Pak Beni akan share, tapi nanti setelah kita mengamati dulu video mengenai petir tadi yang Evander ceritain nih ya. Dekat dia lagi di lapangan, untung nggak kesambar ya Evander ya. Jadi sehat. Nah, pengamatan ini kalian amati, kalau kalian catat ini tadi kelompoknya ya. Sorry. Belum di share screen. Sudah nampak share screen-nya? Mengenai pembagian kelompok sudah ya tadi ya, Evander, Amanda, Kayla. Kelompok 2 Helena, Bannister, sama Finland. Oke, kita akan mengikuti video. Kalian lihat baik-baik. Kalian catat bila perlu fakta-fakta yang penting untuk dipelajari di hari ini. Siap semuanya? Tidak ada pengulangan video. Kalau suaranya nggak keluar, segera sampaikan ya. Bentar, ini pastikan suara keluar dulu. Sudah nampak ini sharing screen-nya? Udah bisa. Oke.
Oke, siap ya. Udah pindah kan share-nya ya, screen-nya ya? Iya, Mister. Ya, siap, amati. Suaranya ada di situ? Hai sobat, ketemu lagi di video Ada suara. terbaru. Ada saatnya alam terlihat sangat indah, namun ada kalanya juga ia tampak mengerikan. Misalnya saja tentang hujan, kadang dapat menjadi hal yang ditunggu-tunggu karena hawa sejuk dan juga pelangi cantiknya. Tapi semua pasti tidak memungkiri bahwa hujan juga membawa petir dan kilat yang cukup menakutkan bagi siapapun. Di dunia ini ada beberapa fenomena petir disertai kilat yang terkenal mematikan karena terjadi biasanya dalam intensitas sering dan memakan korban. Nah, kali ini video On The Spot terbaru akan membahas fenomena petir paling mematikan di dunia. Apa sajakah itu? Catatumbo Lighting. Fenomena ini juga terkenal dengan istilah everlasting storm atau petir abadi. Catatumbo ditandai dengan munculnya petir bersahut-sahutan yang turun menuju danau di daerah Venezuela. Kejadian ini telah diteliti oleh banyak ahli dan menghasilkan data bahwa setiap menitnya ada sekitar 200 kilat yang muncul. Selain itu ada 365 hari dalam satu tahun, 260 diantaranya adalah waktu di mana petir mematikan ini akan menyambar terus-menerus. Penyebab munculnya adalah dikarenakan perbedaan aliran udara panas dan juga dingin yang terjadi secara konstan. Itulah kemudian menyebabkan daerah ini menjadi rentan mengalami gesekan ion dan menambah jumlah petir. Dirty thunderstorms. Berbeda dengan Catatumbo yang terjadi di atas sebuah sungai di Venezuela, fenomena yang satu ini justru dapat ditemui pada gunung berapi dan dikenal dengan istilah petir vulkanik. Seperti namanya, petir ini akan muncul di tiang letusan gunung berapi yang disebabkan adanya gesekan serpihan bebatuan, partikel es, dan partikel abu. Menurut seorang peneliti petir dari Universitas Florida, saat tiang erupsi atau letusan gunung mulai runtuh terbawa angin, hal itu sontak akan menyebabkan munculnya petir sebanyak kurang lebih 300 buah. Situasi demikian mengindikasikan bahwa tiang letusan dapat memproduksi banyak tegangan sehingga bisa menciptakan petir. Sprites. Sprites lebih dikenal sebagai kilatan terang berwarna merah yang muncul dari atmosfer bumi atau fenomena optikal. Kilatan tersebut disinyalir dapat terlihat dari jarak 50 km dan biasanya dapat terlihat bersamaan dengan datangnya badai. Bila Catatumbo bisa dilihat setiap saat, hanya sprites dengan cahaya terang yang bisa disaksikan dengan mata telanjang. Meskipun jenis ini tidak bisa sering terlihat dari bumi, namun banyak sekali orang berhasil mengabadikannya saat berada di dalam pesawat. Sprite sendiri terkenal sangat berbahaya karena sempat ada kasus rusaknya peralatan balon stratosfer milik NASA yang disebabkan oleh serangan sprites ini. Ball lightning. Fenomena bola petir yang terkenal sangat langka ini adalah saat di mana petir atau kilat berbentuk bola yang gerakannya lebih lambat bila dibandingkan dengan kilat atau petir normal dan biasanya bergerak secara tak beraturan di langit.
Besar dari ball lightning ini bisa mencapai 2,4 meter dan dipercaya dapat menyebabkan kerusakan parah, apalagi bila sampai mengenai sebuah bangunan. Pasti konstruksi tersebut akan hancur secara keseluruhan. Fenomena ini terbentuk oleh materi listrik yang memiliki temperatur dan tegangan cukup tinggi. Ball lightning, sprites, dirty thunderstorms, dan catatumbo lighting adalah 4 fenomena alam yang dikenal mematikan. Tidak seperti petir dan kilat normal, 4 kejadian di atas memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga siapapun harus berhati-hati bila ingin mendekatinya. Bagaimana menurut pendapat sobat semua? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya. Ya, sebelum kita ke bidang berikutnya, gimana tadi? Sudah lihat video tadi ya? Yang sudah pernah lihat 1 dari 4 jenis petir tadi, pernah ada yang tahu nggak? Kalian pernah tahu nggak sebelumnya mengenai petir-petir tadi? Pernah lihat lightning ball itu dulu pernah ada di Indonesia juga pernah ada ya? Jadi bola petir tuh ngeri banget itu. Catatumbo lightning itu sebenarnya Catatumbo itu nama lokasi ya, sebuah danau di Venezuela. Itu memang hampir setahun penuh selalu ada petir. Jadi banyak banget orang yang ke sana itu untuk wisata. Nama wisatanya wisata petir ya. Karena emang, dan itu tadi yang seperti dijelaskan di video, itu namanya apa? Abadi, petir abadi. Apa yang dibilang ya? Saya lupa. Ya, anak-anak dari 4 petir tadi bisa jelaskan satu orang gitu yang menurut kalian menarik dari tadi fakta yang kalian amati itu. Ceritakan, ada nggak yang mendapat sesuatu yang wow keren nih. Nah, apa tuh yang keren gitu? Atau biasa aja itu mah. Kalau ini sih nggak biasa sih, karena itu luar biasa banget ya. Ada yang bisa sampaikan pendapatnya? Vio lagi ada gangguan ya, kadang-kadang wifi-nya ya. Oke. Udah ada di sini. Kalau Brian tadi gimana Brian tadi petir itu Brian yang di video? Ya, menurutku keren, Mister. Ya keren. Bisa alam bisa membuat kayak gitu. Iya, terima kasih. Itulah, jadi kita harus bersyukur ya. Itulah keagungan Tuhan ditunjukkan melalui alam ya. Bisa jadi indah, bisa jadi seram, menyeramkan ya. Cuma karena Tuhan menciptakan demikian. Makanya kita harus menjaga alam, jangan sampai alam marah ya. Kalau alam marah ada bencana alam seperti tadi. Ya anak-anak, nah sekarang setelah kalian mengamati video tadi, coba kalian identifikasi, temukan menurut kalian apa sih yang harus kita pelajari dari petir tadi, agar kita kan siapa Ivander cerita tuh dekat dia ada yang petir menyambar, terus Pak Benny juga pernah cerita tadi istrinya kesambar petir. Jadi untuk menghindari, ini kan perlu dihindari ya kan, ya nggak? Apa mau Iya, kan betul. nggak ada yang mau kesambar petir ya. Untuk menghindari kesambar petir ini kita harus mengetahui apanya dulu nih. Siapa yang bisa memberikan? Sekarang lagi tanya jawab. Apa yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari hari ini untuk menghindari resiko kena petir? Arah sambarannya? Arah sambaran, kalau catat ya, arah sambaran. Kita harus mengetahui arah sambaran petir gitu ya.
Jadi Iya. kita jangan di tempat yang petir itu akan arah untuk menyambarnya. Oke, good. Yang lain, Audrey, apa yang harus kita pelajari menurut kamu untuk kita biar selamat nih nggak kena petir? Kira-kira? Kalau biar selamat kalau ada petir gitu. Ya, maksudnya kan kita kan belajar nih mengenai petir. Nah, kira-kira apa yang kita pelajari nih untuk mengurangi resiko terkena petir? Tadi kan kalau Ivander bilang kita harus mempelajari arah sambaran petir. Oke, good. Apalagi kalau Audrey? Kalau damage-nya kan, sama arahnya juga. Kalau damage-nya sudah jelas tadi ya, bentuk kerusakannya kan luar biasa ya. Oke, apalagi Vio, apa yang menurut kamu akan kita pelajari yang kita mau cari hari ini? Kita hari ini kan akan discovery ya, akan menemukan sesuatu. Atau Finland, atau Kayla, ya, atau Brian nggak apa-apa, tapi baru 2 orang yang memberikan pandangannya. Apa Aku, yang? Mister. Oke, apa Bray? Jangan berlindung di bawah pohon. Berarti Brian menurut Brian kita harus mempelajari tempat berlindung ya, tempat berlindung saat ada petir. Oke, good. Itu harus pelajari juga. Mirip-mirip dengan Evander, tapi kalau Evander arahnya, kalau Brian tempatnya. Oke, Vio. Kalau besar Ya, kecil gimana? petirnya, Mister? Kenapa? Kalau besar kecil petirnya? Oh, kita harus mempelajari petir yang besar atau petir yang kecil ya. Kecil. Sehingga kenapa, Vio? Apa, Mister? Kenapa harus kita pelajari itu, Vio? Ya buat waspada aja gitu, Mister. Jadi kalau petir yang besar langsung masuk rumah atau tempat berlindung gitu ya? Iya, benar-benar. Kalau petirnya kecil nggak apa-apa di luar dulu gitu. Iya, tapi kalau misalkan udah ngeri ya berlindung di rumah juga, Mister. Oke, kita harus mengenal itu juga ya. Petir ada yang memang ada kencangnya besar, ada yang nggak sebesar yang lain ya. Ada yang kencang banget sampai kayak dekat banget gitu ya. Oke, Finland sama Kayla, apa yang menurut kalian harus kita pelajari untuk mengurangi resiko terhadap petir? Memasang penangkal petir. Oke, cara menangkal petir ya. Dari Finland kita mempelajari cara menangkal petir. Betul. Oke. Karena petir akan menyambar, kita mempelajari juga cara menangkalnya bila kena ke areal kita ya. Oke, Kayla. Menurut kamu apa nih yang kita akan pelajari, Kayla? Biar nggak kena petir, mengurangi resiko ya. Kalau nggak kena petir sih, ya nggak tahu ya. Tapi resikonya bisa dikurangi. Aku sama kayak yang disebutin tadi sih, Mister, kayak tempat gitu. Kalau ada petir tuh jangan berlindung di bawah pohon, jangan jauhin tempat terbuka gitu-gitu. Iya, oke. Makasih ya. Jadi emang kalian itu ya, kalau ada petir ada yang bilang jangan di bawah pohon ya? Soalnya kalau di bawah pohon masih bisa kena, Mister. Iya, kemungkinannya bakal kena gitu, Mister. Kira-kira kenapa tuh bisa kena? Ya mungkin karena dari arah sambarannya juga kayaknya, Mister. Kena pohon gitu. Sambar nanti jadi kebakar pohonnya, Mister. Bisa kena kita ya. Oke. Nah, jadi begini anak-anak ya. Kan ada tuh istilah tidak kenal maka tidak sayang. Ya nggak? Nah, ini petir juga kita harus kenalin dulu. Betul? Kita kenal karakteristiknya, kita kenal sifat-sifatnya, kita kenal arahnya, tadi yang Anda bilang. Kita kenal tempat yang dia suka sambar di sebelah mana, kita berlindung di mana. Kita kenal cara menangkalnya. Nah, untuk kenal itu, untuk mengerti itu, kita harus mengenal petir. Nah, untuk itu, yang akan kita pelajari dan Pak Beni adalah penyebab.
Ya nggak? Kita nggak bisa mengetahui sebelum kita Iya. tahu asal muasal petir itu dari apa. Ya kan? Nah, itu yang kita pelajari ini. Kita harus mengenal dulu petir. Apa sih penyebab petir? Setelah itu maka kita akan bisa lebih mengenalnya dan mengurangi resiko sambaran petir. Setuju semuanya? Oke. Setuju. Pak Beni Setuju, akan Mister. bagikan dulu LKPD-nya. Nah, habis itu Pak Beni akan breakout room. Tadi kelompok 1, kelompok 2 nanti langsung ya. Nanti Pak Beni share lagi nama kelompoknya kalau lupa. LKPD kelompok 1 dulu. LKPD kelompok 1. Udah nampak di situ ya. Yang berikutnya LKPD kelompok 2. Nah, LKPD kelompok 2. Kalian akan Pak Beni bagi dalam room. Pak Beni share lagi ya nama kelompoknya. Kelompok 1 itu Evander, Amanda, Audrey, sama Kayla. Jangan salah masuk ya. Kelompok 2, Vio, Brian, sama Finland. Sudah jelas? Kita akan Jelas, Mister. kerjakan dalam breakout room LKPD ini. Kalian boleh cari di sumber manapun, di internet, di buku, ya. Setelah itu, waktunya ada 10 menit nanti. Setelah itu kalian membuat presentasi, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva, boleh pakai Word, boleh pakai apa aja, Adobe, bikin poster gitu, bikin slideshow, terserah, atau Word biasa pun boleh. Itu 10 menit lagi untuk mempresentasikan. Membuat presentasi maksudnya. Baru setelah itu kan presentasi nanti 10 menit lagi. Jadi waktunya ada 30 menit, 10 menit ngisi, 10 menit buat presentasi yang cantik, yang bagus, atau dipaparkan. Ada nilainya nanti. 10 menit lagi saat presentasi betulan. Mengerti semuanya? Oke, ini diklik dulu Google Docs-nya. Ya, Pak Beni akan buat breakout room-nya. Pak Beni sudah open. Silakan kalian boleh masuk. Kelompok 1 tadi, diulang ya, Evander, Amanda, Audrey, dan Kayla. Kelompok 2, Vio, Brian, dan Finland. Oke, silakan masuk. Oke, Mister. Bisa kan masuk sendiri? Di aku belum ada Mister breakout room-nya. Sudah Ya, sekarang. aku belum ada ini loh breakout. Sudah ada belum? Ya, aku belum. Ayo, aku juga belum. Kok belum? Oh, oke. Sudah ada sekarang? Mana? Udah Mister. Oke. Go ahead. Apa yang mau ini? LKPD-nya ini ya, kelompok 1 tuh Iya, ya. yang dokumen 1. Iya Mister. Tolong di share screen ya, biar ke record progres kalian. Oke, Mister. Selesaikan share screen. Oke, Pak Beni ke kelompok 2 dulu. Takutnya belum ada ininya. Boleh bagi-bagi, terserahlah kalian kreatif ya mengerjakannya. 10 menit itu lama. Jadi buat sebaik-baiknya. Oke. Oke. Ini LKPD kelompok 2 udah ada belum? Udah, Mister. Ada, Mister. Bisa diakses? Oke, good, ada share screen. Oke ya. Tulis sama kelompok. Waktunya kan 10 menit tambah 10 menit ya. Jadi buat yang terbaik. Oke? Kreatif, Ya, Mister. cari yang benar ya di internet. Di buku pun kalau ada silakan. Ya, Mister. Ya. Ayo Finland. Sini. Pak Beni tunggu di sini. Pak Beni amati dulu. Itu yang mengertinya diklik aja tuh. Ini layarnya siapa nih? Vio ya. Mengertinya diklik aku layar ya. Vio. Oke.
Sip, yuk kerjakan. Nah, dah. Finland udah. Oke. Gimana cara ini terlalu ngezoom ini? Finland pakai Bentar. handphone ya. Iya, Miss. Nah, dah. Kamu buka Google Docs-nya bisa kan Finland? Bisa. Kalau nanti sekiranya Finland ada halangan, sampaikan aja lisan, nanti Vio atau Brian yang ngetikin gitu. Ya, Iya, betul. diatur aja. Berarti ini langsung bikin PPT-nya ya, Mister ya? Jawab lu yang di bawah, ada pertanyaan di bawahnya. Ada kah? Di scroll, Oh iya, ada. terus bawahnya ada 6 pertanyaan ya. Oh ini ya? Itu yang dijawab. 6 pertanyaan di bawah. Ini dasar teori bisa buat juga kalian ini ya, bahan untuk menjawab. Okay. Nah, itu dia. Ya, itu yang dijawab. Oke. Jangan berdiskusi. Pak Benny mengamati dulu. Brian. Ya. Kamu share screen aja deh, Bray. Nanti takutnya aku keluar sendiri. Jadi kamu yang share screen aja. Kan kalian kamu yang bikin PPT-nya kan? Iya, oke. Oke. Dah. Bentar. Oke. Udah kan? Nah, dah. Ya udah. Iya, bagus, sudah cepat loadingnya. Silakan kerjasama ya, bagi-bagi tugas. Ya. Bagi-bagi tugas kan ya 3 nih. Brian yang pertama, aku kedua nomor 1 sama 4, aku 2 sama 5, Finland 3 sama 6. Oke. Oke. Ini boleh lihat Google ya? Boleh nggak sih, Mister? Boleh. Kalian harus malah Pak Benny nggak batasin, lihat apapun boleh. Ya. Oke, Mister. Yang penting sumbernya terpercaya ya. Oke. Finan bisa buka kan, Finan? Bisa. Oke. Finland bisa googling, Vio bisa googling, tarik copy, atau diketik dulu langsung hasilnya di LKPD tadi ya. Tapi nggak cuma di copy paste ya, tapi dipahami ya kan. Nanti kan habisnya presentasi. Ya, Mister. Oke. Pak Benny ke kelompok sebelah. Oke. Mister. Semangat ya. Kalau ada masalah segera report ya. Di chat Ya, aja. Ini kan berarti. Nih, Dre, coba lu buka WA gua. Oke, bentar. Oke. Apa penyebab terjadinya petir? Bisa nggak lu edit di situ? Iya, entar. Sorry ya nama lo. Gue nge-save nomor lo 2 jadi ya gitu. Udah kerjain aja dulu itu.
penyebab terjadinya Kerjaannya di PPT itu. Enggak. Iya. Di sini dulu, ntar baru ke situ, nggak apa-apa kan kalau kayak gitu. Oke. Apa penyebab terjadinya petir? Beda-beda sih tadi pas disebutin kan. Gue cari Google. Ini, yang ini, Kai. Oh, oke. PPT-nya yang ini kan? Iya, yang gue kirim tadi. 1135 misal. Oke, misal. Oke. Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan terus bergerak secara cepat. Terus menerus. Bentar deh. Begini proses terjadinya petir. Aku nggak bisa. Ya. Title-nya apa nih? Apa? Petir itu yang nomor 2 ya? Mister, ini maksudnya peristiwa terjadinya petir itu kayak gimana, Mister, maksudnya? Apa, Brian? Sorry. Itu udah live kan? Peristiwa terjadinya petir maksudnya gimana? Itu jadi petir itu pertama kali gimana tuh? Dari mana? Terus dari apa? Lama. Jadi kronologis itu gimana ya? Urutan terjadinya. Bukan hanya penyebabnya. Ya, ngerti ya? Dari Ya, apa dulu, ntar ujungnya jeder. Nah, itu. Urutan kejadian. Kronologis. Tadi cuma sampai 11.35 udah rapi sama PowerPoint, jadi jangan terlalu lama ya. Ya, Yang Mister. lain bisa mengerjakan tadi yang Pia udah bagi-bagi itu bagus ya. Jadi langsung kerjain aja. Oke. Kelompok sebelah udah bikin PowerPoint maksudnya. Apa ini ngingetin aja. Oke, nilai kelompok ya ini ya. Akan dinilai buat nilai kelompok. Adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang mengilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini menyebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Nih. Jadinya coba cek. Jangan yang tadi deh, Dre. Kalau yang tadi tuh nggak jelas gitu. Ini. Coba yang ini nih. Coba buka WA gua. Oh ini. Enggak, yang kedua. Gue kirim lagi kok. Belum masuk. Iya, kok masih centang 1. Kalau gue kasih ke komen, bisa gak? Bisa. Komen aja. Ini. Itu di komen. Langsung banyak ini, Kai. Coba lu buka komen dulu. Udah. Ntar kalau ini ya dilingkas aja. Oke, bentar. Aduh. Apa soalnya? Ada yang bisa dibantu? Enggak ada, Mister. Aman. Cuma sedikit bantuan aja ya. Kalau peristiwa itu kronologis urutan kejadian. Oke. Ngerti ya. Jadi dari apa dulu, terus jadi apa, terakhir jeder jadi petir. Siap, Mister. Oke. Yang tadi gue kirim tuh penyebab, Dre. Ini. Penyebab yang gue kirim tadi penyebab. Iya.
Oke. Yang peristiwanya nanti kita buat. Gini. Iya, nanti ringkas aja. Banyak kan. Oke. Ini nih nomor 3 gua ada jawabannya. Biasanya muncul Pak. Coba lu hapus sampai yang biasanya muncul pada musim hujan. Sisain yang biasanya. Bol sih. Kenapa, Mi? Yang mana sih? 5 menit Hapus lagi aja. ya. Sisa. Chemistry. Udah jangan banyak-banyak. Sisain yang biasa. Tadi aku pas pengen bikin PowerPoint-nya, habis Mister nggak bisa diedit. Yang benar. Iya, Mister. Coba. Nih. Nggak bisa, Mister. Kalau gitu pakai ini aja di dokumen apa? Google Slides apa sih namanya? Google Slides. Oh iya. Google Slide. Ya benar-benar. Ya. Ya pakai itu aja, Bray. Close dulu tuh PowerPoint-nya. Ya semangat, dikit lagi habis. Jadi isi PowerPoint-nya cuma jawaban aja ya dari 6 soal itu. Terus kalian Iya, Mister. Soal sama jawabannya kan ya? Ya, kalau keburu mah yang penting mah jawabannya. Kalau soal kan bisa kamu bacakan nanti. Iya. Soalnya tinggal 5 menit lagi. Kelompok sebelah ngapain, Mister? Udah mau selesai. Udah bikin PowerPoint. Bisa nggak, Bray? Ya, sebentar. Ya. Tapi LKPD udah beres semua kan, udah diisi kan? Belum selesai juga, Mister. Yang penting udah LKPD dulu. Langsung buat. Kalau nggak keburu PowerPoint, ya tambahan LKPD juga nggak apa-apa. Cuman nilainya kurang bagus. Udah, Bray? Ini lagi dibuat. Di itu aja. Di share screen aja. Share screen. Jadi temennya bisa bantu. Iya. Slideshow Google juga bisa kolaborasi ya, di share gitu. Tapi kalau nggak keburu ya Brian sendiri nggak apa-apa lah. Gimana enaknya aja. Oke, mantap. Ayo. Jadi nomor 1 soalnya apaan? Copy paste aja, copy paste. Copy paste. Ya, Mister. Orang menggelar yang disebut guru. Masa sampai situ doang? Terus? Ya nggak apa-apa. Hitunglah beda potensial usaha. Lihat komennya. Masa gitu doang? Gak apa-apa. Itu jawaban nomor 1. Masa gitu doang? Gak apa-apa. Yang penting kan masuk peristiwa. Iya. Udah. Apa yang dimaksud Perasaan tadi nomor 1 udah gua ini. Iya. Oh udah. Ya udah kalau udah Itvan itu. Mana. Gue takut salah. Gue juga cuma yang ituin yang nomor 2 itu. Ini hapus lagi nomor 1. Iya tadi gua hapus. Ini yang nomor 6. Kalau punya Ivan lebih jelas ya Ivan aja. Udah nomor 1.
Nomor 6 nih siapa? Mana nomor 6? Coba scroll. Itu jawabannya Nomor 6 yang paling gigi ya. gigi. Hitunglah beda potensial bila diketahui usaha untuk membedakan. Ada nih. Itu rumus beda potensial hubungannya bukan sama listrik ya, tapi sama energi dan muatan. Ada di dasar teori di atas LKPD ini rumusnya. Oke. Coba search, come on. Ada iya. Ini kan Bukan VIR, itu listrik. Iya, Mister. Dinamis. W bagi Q kan? Iya. W bagi Q. Yuk. Langsung aplikasikan ke nomor 6. Oke. Saya nge-lag bentar. Ya. Oke. Publikasi extended Easy. waktu sampai 11.40 ya. Oke. Habis itu nomor Ini easy nih, santai. nomor mana sih Finland? Tahu Mister, tiba-tiba hilang. Oh, jaringannya lagi mungkin. Jangan lupa nomor 6. Nomor 5, nomor 6 juga harus dikerjakan. Yang sama nomor kecil. Nah, itu Finland datang lagi. Finland nomor 6 udah dapat belum Finland? Kalau rumusnya ada di dasar teori juga ada ya. Tidak saya cari kemana-mana. Nomor 5 itu rumusnya ada di dasar teori, di LKPD. Nomor 6 tinggal diaplikasikan aja. Silakan. Belum. Aplikasi waktu tambahan sampai 11.40, habis itu harus ke room utama ya. Artinya itu hanya tinggal 2 menit lagi. Ya Mister. Oke. Halo. Iya. Gila nih, wifi ku lemot sekali. Hujan deras ya Vio ya. Iya hujan Mister. Yang akses minta tolong dikurangi dulu. Misalkan kakak lagi pakai, jangan pakai dulu bentar gitu. Kakak lagi pergi. Oke lah, nggak Mama apa-apa. lagi Anggap ngurus Vio off cam aja nggak apa-apa. Yang penting suaranya masuk. Iya Mister. Karena emang lagi hujan Iya deras. iya. Sorry nih Brian udah nomor berapa Brian? 4. 1 menit lagi. Ya, kita akan mulai presentasinya. Seperti kelompok 1 sudah lebih siap. Kita akan mulai kelompok 1.
Satu orang share screen, satu orang lagi atau orang yang sama boleh mempresentasikan. Yang dinilai ada dua. Yang pertama adalah nilai presentasi kalian, keterampilannya, apakah slide-nya bagus dan sebagainya. Yang kedua itu adalah kalian melaksanakan presentasi dengan bahasa yang benar atau tidak. Yang ketiga kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada audiens. Dan terakhir adalah waktu. Waktu presentasi maksimal 3 menit ya anak-anak. Untuk setiap kelompok. Oke, kita akan mulai di kelompok 1 dan juga yang dinilai adalah mengenai jawabannya. Jawaban juga akan dinilai betul atau tidaknya oleh Pak Benny. Oke. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil pengamatannya, pekerjaannya. Ini saya share screen ya? Ya. Oke. Jadi menggunakan ini aja, nggak menggunakan media lain, Audrey? Ya, yang share kita pakai KPD-nya aja. Ya, nggak apa-apa. Silakan. 3 menit dari sekarang ya. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada soal jelaskan dengan rinci peristiwa terjadinya petir. Jadi yang pertama prosesnya terjadi muatan pada awan ini karena awan terus bergerak secara teratur dan terus menerus. Lalu selama pergerakan ini awan akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja dan sisi sebaliknya akan berkumpul sisi positif. Terjadi yang kedua, terjadinya pembuangan muatan negatif. Hal ini terjadi apabila perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Terus yang ketiga, pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron muatan negatif adalah udara. Terus yang keempat, pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara yang menggelegar. Oke, lanjut nomor 2. Saya. Ya. Ivan ya. Ya, Saya. Apa penyebab terjadinya petir? Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Oh ya. Mengapa guru terdengar setelah kilatan cahaya terlihat lebih dahulu? Jawabannya adalah karena cahaya merambat lebih cepat dari suara. Apa yang dimaksud dengan beda potensial? Jawabannya adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Tuliskan rumus beda potensial. Jawabannya adalah V sama dengan W dibagi QV. Itu V-nya typo itu. Oke. Benar. Hitunglah beda potensial bila Tadi diketahui yang nomor usaha. 5 belum final. V sama dengan? Baca ulang. Jawabannya V sama dengan W dibagi Q. Oke. Udah. Next. Oke, nomor 6. Hitunglah beda potensial bila diketahui usaha atau energi untuk memindahkan muatan sebesar 20 C adalah sebesar 80 Joule. Jawabannya adalah V sama dengan W bagi Q. V sama dengan 80 dibagi 20. Hasilnya V sama dengan 4 volt. Oke, good. Mungkin untuk tanya jawab karena waktunya ini ya. Tapi kelompok 2 silakan boleh tanggapi aja 1 atau 2 ini tanggapan sebelum ke kelompok 2. Silakan. Kalau tidak ada kita skip langsung kelompok 2. Kelompok 2. Kayaknya sih nggak ada sih, Mister. Nggak ada, Mister. Iya, Oke, nggak ada. Kalau kita beri sebentar ya sebelum tepuk tangan. Oke, nanti deh kalau recap. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 2. Silakan share hasilnya.
Good, kelompok 1 hampir semuanya benar. Ini sedikit yang agak miss. Silakan, langsung 3 menit dari sekarang. Oke. Selamat pagi semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama adalah jelaskan dengan rinci peristiwa terjadinya petir. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Nomor 2, apa penyebab terjadinya petir? Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Kilatan cahaya terlebih dahulu. Karena petir atau kilat merupakan gelombang cahaya sementara guntur adalah gelombang bunyi. Keduanya tidak muncul bersamaan karena laju kecepatan gelombang cahaya jauh lebih tinggi ketimbang laju kecepatan gelombang bunyi. Apa yang dimaksud dengan beda potensial? Artinya adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Dan rumus beda potensial. Rumus beda potensial adalah V sama dengan W bagi Q. Hitunglah beda potensial bila diketahui usaha atau energi untuk memindahkan muatan sebesar 20 C adalah sebesar 80 Joule. Diketahui W sama dengan 80 Joule, Q sama dengan 20 C. Ditanya V, jawaban V sama dengan W per V sama dengan V sama dengan 80 per 20 sama dengan 4 volt. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih, presentasi singkatnya sangat baik kelompok 1 dan kelompok 2. Ini C ini kolom maksudnya ya. Oke, Pak Beni bangga ya anak bisa mempresentasikan yang sangat cepat. Ini boleh stop share. Brian, stop share. Oke. Jadi tadi sudah sangat baik dalam pembuatan penjawaban kalian dengan waktu yang sangat singkat ini, sudah sangat oke. Oke sekali ya. Oke, Pak Beni share juga nilainya. Untuk presentasi kelompok 1 sudah bagus, cuma tadi karena nggak pakai media yang lain selain LKPD, maka berkurang 1 ikhlas ya. Sehingga nilai 91,667 atau 92 kita bulatkan. Kelompok 2 perfect meskipun PowerPoint-nya masih sangat simple karena memang waktunya juga singkat ya. Mendapatkan nilai 100. Oke, selamat untuk kelompok 2 nilai presentasinya yang menang. Sekarang untuk jawabannya, nilai pengetahuannya. Kelompok 1 itu betul semua kecuali nomor 4. Betul, cuma kurang tepat ya. Jadi beda potensial itu memang karena jumlah elektron, tapi setelahnya, ya itu yang kalian nggak tulis. Sehingga setelah karena beda jumlah elektron, maka akibatnya muatannya berbeda. Nah, satu lebih positif, satu lebih negatif. Perbedaan itu yang disebut beda potensial. Oke? Kayak kalian bawa aqua, satu botolnya penuh, satu botolnya setengah. Beda airnya kan, airnya penuh, airnya sedikit. Tapi kali-kali dituang ya kan, pasti yang lebih banyak, yang penuh akan menghasilkan air yang lebih banyak, menurunkan air yang lebih banyak ketimbang yang setengah. Itu beda potensial seperti itu, air dalam aqua, dalam air mineral ya. Terus nomor kelompok, sehingga kelompok 1 nilai 92. Kelompok 2 tadi yang 1 itu peristiwa petir ya, kronologis. Kalian tadi tidak menjelaskan urutan kejadian, hanya penyebabnya malah. Sedangkan yang penyebabnya kalian kurang tepat menjawabnya. Penyebab petir itu tadi seperti kelompok
satu ya itu adalah adanya perpindahan muatan. Karena beda potensial, ada perpindahan muatan ya dari plus ke negatif, dari negatif ke positif. Itu penyebab terjadinya petir. Ya. Lalu mengenai kecerahan cahaya betul, tadi yang Firman jelaskan, beda potensial kalau menjawab sama persis seperti kelompok satu dan itu masih kurang tepat, sedikit kurang tepat. Rumus betul semua, menghitung beda potensial juga betul sehingga nilai kelompok 2 87. Nah, untuk nilai pengetahuan juaranya adalah kelompok 1. Selamat kelompok 1. Adil Kita berarti ya, Mas. adil ya, tanpa Iya. dibuat-buat ya. Oke, good. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai ke kesimpulan kegiatan hari ini. Satu orang simpulkan penyebab terjadinya petir itu apa? Cepat. Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang petir itu terbuat dari apa sih gitu? Anda belajar tadi. Bisa? Nilainya banyak loh ini kalau bisa. Tadi kita kerjakan kan penyebab dari petir nomor 2. Tadi kelompoknya Ivan udah mendekati apa Ivan? Kelompok 1 tadi. Jawab apa tadi kelompok 1 yang nomor 2? Oh, yang nomor 2, petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Iya, sehingga terjadi perpindahan muatan listrik. Itu. Oke. Itu adalah penyebab petir ya. Jadi anak-anak, tapi kalau mengenai petir itu kan perpindahan listrik ya. Jadi kalian jangan ke tempat yang mudah mengantarkan arus listrik. Pohon itu bisa mengantarkan arus listrik. Kayu itu konduktor ya. Apalagi kayu kering, kan jangan di bawah pohon, benar. Karena listrik bisa menyambar melalui itu. Jadi dengan mengetahui penyebabnya, petir itu adalah listrik, bentuk lain dari listrik statis, jadi kalian bisa menghindari tempat yang mudah tersambar listrik. Oke. Dan tadi mengenai beda potensial, rumusnya apa? V sama dengan apa? W bagi Q. Good. W itu apa? Work. W itu energi listrik. Energi atau usaha. Energi listrik. Good. Q. Muatan listrik. Muatan. V itu volt ya. Tadi tegangan. Oke, untuk menguji kemampuan kalian ya, setelah ini sudah bagus sekali, sudah tadi kelompok semua yang sangat baik. Pak Beni akan berikan post test. Nah, post test nih. Post test ini untuk mengecek kemampuan kalian ya. Siap? Di chat kita akan menggunakan quizzes lagi. Pak Beni akan share. Dan kalian menjawab cepat-cepatan. Kalau kali ini dinilai masuk ke penilaian. Semuanya pastikan join. Silakan diklik. Kita lihat juaranya. Ini nilai personal ya, bukan nilai kelompok. Baru 1, 2, 3. Oke. Oke, satu lagi. Finland. Klik Finland. Oke, kita mulai. Siap. Ready, set, go. Fokus. Rian memimpin, Finland menyusul. Ivander juga menyusul. Widih.
Ivander, ya dikit lagi, Ivander. Oke, oke. Sudah semua ya? Lihat juara 3 Brian, juara 2 Finland, juara 1 Evander. Selamat ya. Oke. Nah, anak-anak, nomor 1 betul semua akhirnya bahwa arah listrik itu adalah kemana aja. Bisa antar awan, bisa di awan yang sama, bisa dari awan ke bumi, bahkan bisa dari bumi ke awan. Ya, yang salah kebanyakan itu nomor 3, 67% aja yang benar. Yang lebih cepat kan kecepatan cahaya ya. Ya, jangan lupa. Terus ini mengenai rumus tadi, mungkin tak terburu-buru ya. Jawabannya itu adalah 2 volt, 10 bagi 5. Nomor 5 itu jawabannya sama, 12 bagi 2, 6. 12 kali 2, 24 Joule. Ini salah, Audrey sama Vio. Yang salah jangan berkecil hati, karena ini masih belum masuk ke nilai yang resmi ya. Nanti nilai yang akan masuk ke buku nilai adalah Edmodo. Ya. Setelah ini anak-anak, ada Edmodo penugasan, Pak Beni sudah posting. Ada nggak di layar kalian ini Edmodonya? Ada. Mengenai penilaian diri, ini penilaian diri, kalian diklik nanti, dan upload, kalian nilai diri kalian sendiri ya. Ini jawabnya sudah buka, sudah diupload. Nih, nama Vioneta. Vioneta merasakan hal ini nggak? Kalau berdoa selalu sebelum sesuatu. Nah, ini penilaian refleksi namanya. Ini mengenai tanggung jawab dan kerjasama. Tadi saat kelompok kalian sesuai nggak dengan ini? Makin sesuai kasih poin yang 4. Dikerjakan terus diupload ya di Edmodo. Terus mengenai tugas, nah ini fisik statis sudah dikumpulkan paling lambat 3 hari dari sekarang, tanggal 3 itu mengenai soal yang tadi ya. Tapi soalnya berbeda, tapi mengenai pembahasan pada potensial dan fenomena petir. Oke, sebelum kita akhiri, Pak B minta bantuannya. Kalian tolong buatkan di chat penilaian terhadap KBM hari ini. Hari ini seru atau enggak, atau gimana gitu. Tuliskan di chat sekarang ya, dalam waktu 30 detik dari sekarang. Kasih nama, nama udah ada ya, tinggal buat aja. Gimana kesan-pesan kalian terhadap KBM hari ini? Silakan. Ditunggu. Sudah? Di chat di Zoom aja. Evander, makasih. Katanya menyenangkan. Ya, terima kasih ya. Jujur ya. Seru. Oke, makasih Vio. Oke, good. Terima kasih Finland. Terima kasih Audrey. Kayla dan Brian. Iya, banyak tulisnya. Makasih ya Brian ya. Belajar hal baru mengenai petir ya, dan beda potensial. Nanti akan lebih lanjut kita pahami di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas yang tadi di Edmodo dikerjakan, diupload. Kayla masih di situ ya. Boleh ntar buat pesan-pesannya. Oke.
Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai hewan-hewan penghasil listrik. Ya, makasih Kayla. Jadi hewan itu bisa menghasilkan listrik juga, kayak belut listrik dan sebagainya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Nah, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Kalian juga boleh mempelajari dulu lebih awal ya mengenai hewan-hewan penghasil listrik. Oke? Kita akan akhiri hari ini. Nah, kita akan tutup dalam doa. Pak Beni minta Vioneta. Nah, menutup kita untuk KBM hari ini. Silakan Vio. Udah nih, azannya kedengeran ya, Mister ya? Oh, kalau gitu. Lagi azan soalnya. Ya agak terganggu ya. Ya oke kalau gitu. Kayla. Kayla. Kenapa, Mister? Nah, tutup dalam doa Kayla. Kamu Oke, bisa hidupin ini video Kayla? Bisa kok. Iya, tolong ya. Jangan juga biar kita mau foto habis ini. Nah. Oke, ayo Kayla. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu di hari ini. Kami telah menyelesaikan pelajaran kami, Tuhan. Kau sertai kami selalu, Tuhan. Berkati juga Pak Beni yang telah mengajarkan kami. Berkati kami selalu, Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kayla.